mana kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Nanang Jamaludin, yang juga sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nasional, yang juga disingkat dengan Jaranan, dan juga konsultan keayahbundaan dan perlindungan anak. Nah, pendengar, di mana pemerintah telah meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca yang dicanangkan sejak 95, dan momen spesial ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas membaca masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan survei Indeks Kajian Membaca di tahun 2020 dari Puspernas, di mana indeks kegemaran membaca di Indonesia terus meningkat dan telah masuk ke dalam kategori sedang dengan angka yaitu 55,74%, dan selain itu jumlah perpustakaan di Indonesia per tahun 2020 juga telah meningkat mencapai 164.610 perpustakaan. Nah, kita akan sapa dulu ya untuk narasumber kita di malam hari ini bersama dengan Pak Nanang Jamaludin. Kita akan sapa. Selamat malam, Pak Nanang. Selamat malam. Nih Bang Ferdi ya. Betul, Pak. Apa kabar, Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Bang Firly. Mudah-mudahan Bang Alhamdulillah. Firly juga dan juga rekan-rekan di Pro 1 Satu, MUI juga sehat semua Amin. di tengah-tengah pandemi ini, dan itulah yang memang kita harapkan semua kan, sehat dan Baik. bugar. Betul, Pak Nanang. Baik, kita akan mengangkat tema Pak Nanang di malam hari ini, yaitu Bulan Gemar Membaca dan juga pendidikan berbasis keluarga. Mungkin kita akan mengambil topik dulu yang pertama, yaitu Bulan Gemar Membaca. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan agar aktivitas membaca ini bisa menjadi menyenangkan, Pak Nanang? Iya, bulan gemar membaca ini tanpa terasa ya, Bang Firly ya. Kalau melihat tadi dari deskripsi awal Bang Firly kan, Bapak sudah berumur hampir malah lebih setengah abad ya, 20 tahun lebih, 26 tahun ya kita berjalan dalam konteks kampanye gemar membaca gitu. Tapi kan problemnya kan, meskipun tadi juga dikutip tentang data-data mengenai angka literasi membaca yang dilakukan oleh Perpusnas, sesungguhnya itu boleh jadi cuma sekedar permen aja kan. Permen. Iya, anak kecil yang dibeli permen gitu ya, bawaannya lumayan meningkat gitu. Kemudian jumlah perpustakaan juga terus tumbuh gitu ya, berkembang. Tapi kan sesungguhnya itu juga harus berhadapan-hadapan Bang Firly dengan apa? Dengan survei-survei yang jauh lebih kredibel, seperti misalnya survei Visa gitu ya, yang memang dari tahun 2000-an itu, 2001 ya awal, itu setiap 3 tahun sekali membuat survei, dan terakhir kan survei yang kita miliki itu kan tahun 2018, yang 2021 ini kan belum keluar, biasanya dia 3 tahun sekali tuh, dan itu angka-angkanya mengerikan ya. Kita pernah ya setidak-tidaknya dalam beberapa kali survei dari tahun 2001 ini ya kita ya 10 di bawah gitu, peringkat 10 di bawah. Kalau dalam sepak bola ya di dalam zona degradasi untuk masuk ke divisi 2 gitu istilahnya ya. Bahkan kita pernah unggul dari sebuah negara yang boleh jadi kita tidak pernah mendengar, namanya Botswana. Kita cuma unggul 1 tingkat aja gitu. Sementara di tingkat-tingkat atasnya negara-negara Skandinavia gitu ya, kemudian juga Cina, Hong Kong gitu ya, dan juga tetangga kita Singapura itu memiliki angka literasi, angka sains gitu ya, dan juga angka membaca yang sangat bagus gitu loh. Itu problem kita gitu ya. Tadi yang Mas Firly deskripsikan di awal, boleh jadi kalau saya sih ya, kalau tadi gitu ya, memandang sebagai sebuah permen hiburan dari sesungguhnya kita sedang tidak baik-baik amat gitu dalam konteks gemar membaca, meskipun ini sudah dicanangkan seperempat abad yang lalu gitu loh. Baik. Iya, dari keterangan Pak Nanang mungkin timbul pertanyaan, apa penyebabnya ataupun suatu case ini mengapa bisa terjadi untuk Indonesia sendiri, Pak Nanang? Iya, penyebabnya banyak sekali, karena memang pada akhirnya tradisi membaca kita sesungguhnya pernah agak membaik gitu ya, dari sebuah titik awal di mana ketika Indonesia merdeka sebenarnya jumlah orang yang melek huruf, Bang Firly, melek huruf itu kan sebuah tahapan yang paling dasar sekali dari sebuah melek literasi ya. Kemudian melek literasi ini juga harus ditambah lagi bobotnya pada persoalan daya literasi. Daya literasi maksudnya daya baca dia, daya melakukan sebuah
interogasi lah katakannya terhadap Baik. pengetahuan yang dia kehendaki. Itu sempat kita boleh jadi cuma punya orang-orang yang melek huruf itu di bawah 10% ya ketika Indonesia merdeka. Kemudian digenjot di tahun 60-an, ada kampanye gemar membaca, ya lumayan lah ya, lumayan ada orang-orang petani-petani, tukang-tukang beca masuk dalam kelas-kelas membaca ya, belajar membaca, pemberantasan buta huruf saat itu ya bisa disolusikan gitu persoalan melek itu baru sekedar melek membacanya gitu loh. Baik. Tapi kan perminatan terhadap pengetahuan kan itu hal lain lagi gitu yang harus terus digenjot, dan fase setelah itu ya adalah fase-fase di mana orang menganggap bahwasanya orang ketika memiliki kemampuan membaca maka otomatis dia akan suka membaca, kan tidak seperti itu kan? Iya. Tidak seperti itu. Nah, ini problem utama kita. Lalu pertanyaan sama Bang Firly tadi, bagaimana kita meningkatkan budaya literasi yang kuat? Ya diantara sebenarnya terkait erat dengan institusi yang disebut dengan keluarga gitu loh. Baik. Kalau saya sih menilai ada sebuah kelemahan-kelemahan mendasar pada banyak keluarga Indonesia dalam rangka untuk melakukan sebuah tradisi penguatan literasi di tingkatan keluarga, Bang Firly. Itu yang harus dikuatkan gitu. Baik. Orang menganggap bahwasanya anak disekolahin umur 7 tahun, kemudian bisa membaca, otomatis dia gemar membaca, kan tidak. Biasanya gemar main game gitu kan, itu problem kita gitu. Untuk saat ini betul. Yang semacam itu pada akhirnya meluas di masyarakat. Ya udah sekolahin aja, nanti dia membaca, padahal belum tentu gitu loh. Itu ada jarak gitu, ada jarak antara bisa membaca dan juga kemampuan berliterasi, apalagi daya literasi gitu. Bang Firly mungkin kira-kira begitu ya. Baik. Iya, bagaimana untuk kita bisa mungkin saja meningkatkan fokus kita dan juga membaca itu tidak cepat membosankan, begitu Pak Nanang. Nah, ini dia kita masuk ke sebuah bagian penting dari tema kita kali ini, karena tadi kita sempat singgung juga tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga pada akhirnya harus memainkan gitu ya dari usia 0 tahun gitu ya, bahkan juga di dalam kandungan gitu ya. Ya kan sudah ada metode-metode baru ya yang berbasis sains, misalkan anak-anak kecil anak-anak yang berada di dalam kandungan itu diperdengarkan dengan efek Mozart lah ya, katakannya teori tentang efek Mozart bahwa mereka pada akhirnya katanya menjadi anak yang cerdas dalam sebuah penelitian gitu ya. Itu kan menandakan bahwa sesungguhnya di dalam perut pun setiap si jabang bayi gitu ya itu bisa mendengar. Kenapa misalnya pada saat hamil para ibu pembacakan buku gitu loh. Boleh jadi itu sesuatu yang konyol ya, tapi kita menganggap bahwa asalnya anak bisa mendengar gitu loh. Anak bisa mendengar dalam konteks sebagaimana tadi ada penelitian-penelitian tentang efek Mozart, efek musik klasik gitu ya, yang diperdengarkan, anak itu udah mulai berfungsi gitu. Kenapa tidak diperdengarkan gitu? Karena pada suatu masanya gitu ketika anak sudah dilahirkan gitu ya, keluar dari rahim ibunya, boleh jadi cerita-cerita yang diceritakan ibunya adalah sebuah cerita-cerita familiar yang entah dia pernah dengar di mana, tapi itulah mungkin efek dari bahwasanya dia pernah mendengarkan cerita tersebut dari ibunya yang membacakannya meskipun dia belum keluar dari perut ibunya gitu loh. Baik. Yang seperti itu. Nah, jadi memang perlu ada sebuah desain keluarga gitu dalam konteks pengembangan tradisi berliterasi kita. Kan setidak-tidaknya ada 4 kembaran, Bang Firly. Baik, ada 4. Ada 4 kembaran konsep gitu ya, yang memang harus diterapkan sedari kecil banget gitu loh, yang dari anak-anak yang memang setelah dilahirkan gitu ya, dan kita harus menganggapnya bahwasanya dia sesungguhnya sedang membuka jendela-jendela literasi yang paling memungkinkan dia dapatkan. Kalau memangnya dia belum bisa melihat gitu, mata bayi masih terpejam, dia pasti bisa mendengar gitu. Mendengar, indera pendengaran baik. Karena kan ada 4 kembaran ini yang saya maksud adalah bahwa anak itu harus diajarin tentang perceiving dan drawing gitu loh. Jadi ini 2 konsep yang boleh jadi sama tapi ruangnya berbeda. Menggambar itu adalah menggambar dalam bentuk
apa namanya, fisik gitu ya. Kalau percepting itu adalah menggambar dalam bentuk pikiran. Baik. Stimulasi keterampilan-keterampilan percepting dan drawing ini itu banyak lemahnya. Boleh jadi lebih banyak anak diajarin menggambar toh aja, tapi mempersepsi sesuatu yang ada dalam pikiran sejak dari kecil itu lemah gitu ya. Kemudian yang kembaran yang kedua lagi ini yang juga kembar ini, counting and calculating. Apa itu Counting dan calculating. Oke. menghitung dan juga mengkalkulasi. Kalau menghitung ya dia coret-coret di buku gitu ya. Tuh kemudian mengkalkulasi adalah proses mental gitu, mengkalkulasi jarak rumah dari sekolah, jarak sekolah dari rumah misalnya 1 kilometer, maka kalau dia berjalan dari rumah dengan kecepatan berapa, maka dia harus dan masuknya jam 7 pagi gitu, maka dia harus berangkat dari rumah jam berapa gitu loh, supaya dia punya waktu untuk istirahat barang 5 menit sebelum bel sekolah bunyi. Itu Pelajaran kan dimulai. setting gitu. Nah ini proses-proses mental yang kayak gini juga harus ditanamkan sejak kecil. Kemudian kembaran yang ketiga apa? Speaking and listening gitu loh. Banyak orang tua ya sebelah aja gitu ngambilnya. Diajarin ngomong aja, tapi diajarin mendengar tidak. Atau sebaliknya, diajari diminta untuk ngedengerin orang tua aja, tapi aspirasi anak yang harus diucapkan oleh si anak dalam konteks ini ya, tentunya adalah speaking itu apa namanya, tertutupi. Kemudian yang kembaran yang keempat adalah reading and writing. Jangan cuma disuruh membaca gitu loh, tapi juga disuruh menulis juga gitu loh, apa pengalaman-pengalaman dia, atau dia membaca buku kemudian dia menuliskan sebuah kesimpulan yang di ujung akhir ceritanya itu berbeda dengan buku yang dia baca gitu kan, bisa aja gitu loh. Melakukan sebuah metode yang semacam itu, dan itu dilakukan secara menyenangkan. Mungkin kira-kira begitu, pondasi dasar dari 4 hal ini harus diberikan secara utuh dahulu tuh di tingkatan-tingkatan anak-anak prasekolah tuh, Bang Firly. Itu yang nanti akan menjadi sebuah pondasi dasar bagi sebuah pengenalan dia terhadap literasi tentang huruf, kemudian kemampuan membacanya itu akan meningkat dari sebuah pondasi dasar yang dipahaminya sedemikian rupa secara utuh sejak sebelum dia sekolah gitu, Bang Firly. Baik. Iya, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Nanang, baik 4 konsep di dalam keluarga yang harus diajarkan, tadi ada drawing, persetting, dan lain-lain. Apa yang paling terpenting yang diawali harus dalam keluarga sebagai fondasi utama? Iya, ini kita masuk pada sebuah metode. Kalau kita di jaringan anak nasional gitu ya, kita juga kadang-kadang juga menerima apa namanya, sebuah keluhan-keluhan juga, baik itu pada saat saya menjadi pembicara publik maupun orang-orang yang datang konsultasi terkait dengan kemampuan membaca anaknya gitu loh. Misalnya umur 6 tahun gitu, tapi belum bisa membaca dan orang tua merasa khawatir sekali ya, atau 7 tahun gitu belum lancar membaca, mengeja juga belum bisa, itu khawatir sekali. Nah ini lebih banyak saya mengidentifikasi problemnya adalah problem ini, Bang Firly, tidak diterapkannya apa yang kita sebut dengan read. Read di dalam di basis keluarga gitu kan. Orang tua kan selama ini tradisinya ngelempar anak ke sekolah dengan harapan nanti sekolah juga nanti akan diurus oleh guru, pasti akan senang membaca, tapi pada akhirnya gurunya juga kerepotan, orang tuanya pada akhirnya ngeluh dan datang ke kami gitu kan. Nah ini apa itu yang jadi problem, kita sebutnya read, READ. R itu apa? Riangkan hati pada saat bersama anak gitu loh. Kalau misalnya cemberut, anak nggak mau ya, pada akhirnya dia jangkauan dari upaya-upaya kita melakukan sebuah pendekatan penguatan literasi gitu ya terhadap anak, dia tidak akan menyukai apapun juga konsep-konsep yang berhubungan dengan literasi gitu, riang hati bersama anak. Kemudian A-nya itu apa? Angsur kosakata, Bang Firly. Harus diangsur tuh kosakata. Jadi anak akan siap menerima sebuah bacaan gitu ya, dan akan terus melakukan pembacaan dan menggemarinya. Itu kalau kosakata anak udah cukup gitu loh. Menurut riset-riset dan juga ahli-ahli tentang literasi ya, anak di usia 7 tahun itu pada saat memasuki sekolah dasar itu harus setidaknya memiliki sekitar 8.000 kosakata. Baik. 8.000 kosakata baru dia siap membaca tuh. Saya pergi ke
kelurahan gitu misalnya. Nah, dia kalau saya pergi ke kelurahan, kelurahan konsep kelurahan dia nggak ngerti gitu loh. Lurah apa nih? Dia nggak dia akan berhenti di situ di titik itu karena tidak akan melanjutkan karena kelurahan aja dia nggak ngerti kalau dia baca terus pasti dia nggak akan ngerti lagi gitu. Ya Baik. mungkin gambarannya kayak gitu ya. Atau saya pergi ke hutan di hutan saya ketemu apa namanya mata air. Konsep mata air dia nggak ngerti dia berhenti dia. Nah, makanya mengangsur kosakata berikut memberikan sebuah penjelasan tentang masing-masing kosakata itu penting. Kalau kita menghitung kalau satu hari nih ya anak dari usia 3 tahun sampai dengan 7 tahun jelang masuk sekolah kan rata-rata anak 7 tahun ya. Sekitar 4 tahun itu diberikan 6 kosakata baru berikut dengan penjelasannya, maka akan terkumpul 8.400-an kosakata yang akan dia Kosakata. miliki dalam waktu itu dan dia akan siap membaca gitu. Dan dia akan siap membaca. Kebanyakan anak yang tidak suka membaca itu rata-rata gitu. Karena dia nggak memahami kosakata-kosakata yang memang terdapat dalam sebuah buku-buku teks dasar. Dia berhenti dia. Nggak gue banget gitu loh. Tapi kalau misalnya anak-anak itu mampu terus kita angsur kosakatanya, bahkan yang tadi saya bilang boleh jadi sejak dalam kandungan gitu ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, dan seterusnya dia terkumpul boleh jadi 10.000 kosakata gitu, 12.000 kosakata, maka dia akan terus bertambah secara eksponensial ketika dia mulai membaca dan dia udah pasti gitu ya menjadi anak yang gemar membaca karena tidak ada halangan lagi, tidak ada halangan berupa ketidakmengertian dia tentang sebuah konsep gitu, Bang Firly. Baik. Uh-uh. Baik. Iya, berarti memang yang tadi dijelaskan oleh Pak Nanang sebagai bisa meriangkan hati seorang anak, terus juga mengangsur kosakata. Ini peran dari orang tua, baik ayah dan ibu, cukup besar, Pak Nanang. Iya, sangat besar sekali dan eratkan kaitan E-nya itu eratkan kaitan antara apa yang diminta oleh orang tua, apa yang dilakukan pada akhirnya oleh si orang tua itu sendiri gitu. Orang tua menghendaki apa yang dilakukan terhadap anak, dia juga harus melakukannya gitu. Maka dia harus dieratkan tuh apa yang diminta dengan apa yang dilakukan oleh orang tua gitu. Ya maksudnya nyuruh anak membaca ya anaknya nggak pernah melihat ibunya atau bapaknya membaca buku ya dia nggak akan familiar dengan aktivitas itu gitu Bang Firly. Baik. Kemudian D-nya itu terakhir READ ya, read. D-nya itu dongeng. Dongeng adalah metode paling efektif gitu di usia berapapun dia. Kita menganggap dia akan mengerti atau tidak dongengi karena dia dalam rangka yang tadi itu mengangsur kosakata Bang Firly. Gimana pendidikan berbasis keluarga? Dari pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 di tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan ini potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini poin yang cukup baik ini gitu Pak ya. Bagaimana untuk kita bisa memenuhi dari poin-poin tersebut Pak Nanang? Baik mungkin dari suasana belajar dari sang anak dulu mungkin Pak Nanang. Iya, sebenarnya dalam undang-undang tentang pendidikan juga dimungkinkan ya bahwasanya pada akhirnya keluarga itu juga menjadi sebuah institusi pendidikan bahkan legal gitu. Maksudnya kan kalau Bang Firly tentunya sudah paham juga tentang konsep-konsep tentang homeschooling ya. Yes. Itu kan setiap anak itu bebas untuk dididik di tingkatan keluarga gitu ya. Kemudian mereka menerima sebuah proses-proses pembelajaran dari orang tuanya gitu ya. Tapi mereka tidak bersekolah gitu di institusi pendidikan yang formal gitu. Tapi kemudian mereka mengikuti penyetaraan ya. Kalau misalnya SD ikut penyetaraan selevel SD, SMP atau SMA gitu. Kemudian mereka juga boleh melanjutkan kuliah juga gitu loh. Kan itu sudah memungkinkan gitu. Banyak anak-anak artis juga tuh banyak yang homeschooling. Homeschooling. Banyak juga sebenarnya
homeschooling itu kan homeschooling yang asli. Kalau Bang Firly beserta misalnya istri di rumah kemudian punya anak menyelenggarakan homeschooling ya sudah boleh dalam sistem pendidikan kita gitu loh. Kemudian nanti anak Bang Firly dididik di rumah kemudian mau kuliah di Cambridge gitu ya atau di Oxford ya boleh juga gitu loh. Dia Iya. dapat ijazah lah ya, dapat sertifikasi dari pendidikan-pendidikan dasarnya gitu ya, yang dimintakan apa namanya surat-suratnya gitu ya oleh lembaga-lembaga resmi di luar gitu misalnya ikut LPDB gitu ya mendapatkan beasiswa kan boleh seperti itu. Nah tapi ada juga model pendidikan berbasis rumah yang istilahnya homeschooling yang diselenggarakan justru oleh lembaga-lembaga swasta gitu loh. Lembaga-lembaga swasta mengklaim diri karena memang ini jadi tren juga ya. Kita bikin yuk homeschooling tapi berbayar gitu. Tapi saya sih lebih cenderung kalau memangnya para orang tua mau melakukan sebuah pendidikan berbasis keluarga lebih baik yang murni itu tadi tuh yang dalam konteks yang pertama tadi, tapi bukan mengkursuskan gitu loh, mengkursuskan anak-anak gitu ya dalam sebuah model pendidikan gitu ya, yang mengaku sebagai homeschooling gitu loh. Saya lebih condong segitu atau yang berbasis komunitas itu lebih baik. Kita satu RW gitu ya, satu RT gitu ya. Kemudian masing-masing anaknya itu ya saya nanti hari apa mengajar kebagian ngajar tentang misalnya sejarah gitu ya, tentang matematika. Kemudian bapak-bapak di tetangga saya ngajar anak saya juga gitu tentang apa gitu. Itu berbasis komunitas itu jauh lebih baik lagi gitu loh. Nah, memang harus juga dikembangkan model-model pendidikan yang alternatif seperti itu Bang Firly. Maksudnya bahwasannya bukan hanya institusi resmi pemerintah, entah itu sekolah swasta maupun sekolah negeri yang memang berhak mencetak bibit-bibit generasi baru ke depan gitu. Tapi keluarga dan komunitas juga sebenarnya memiliki hak yang sama. Ini kan sebuah model variasi kan, variasi asal memang pada akhirnya tahapan-tahapan dari segenap perkembangan anak diperhatikan dalam setiap fase metode pembelajarannya gitu loh, Bang Firly. Baik, iya, Pak Nanang, bagaimana untuk dari orang tua sendiri bisa sebagai model peran ataupun role model untuk saat ini, Pak Nanang? Iya, tentunya orang tua menjadi penting ya, karena memang kan kita sangatlah sering dikatakan bahwasanya apa namanya panutan kita mengalami proses panutan yang terus meluntur. Siapa yang dipanuti oleh generasi-generasi di bawah orang tuanya gitu dalam hal ini anak-anaknya gitu. Siapa panutannya? Memang pada akhirnya orang tua harus mengambil peran, harus melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang dalam persepsi anak ini sangat gue banget gitu ya. Pada akhirnya dia masuk gitu loh. Karena memang nanti akhirnya role model itu akan dicari sendiri kalau kita tidak memiliki kemampuan itu ya. Role model itu dicari sendiri, entah itu dalam bentuk artis-artis yang memang viewer YouTube-nya tinggi gitu ya, baik itu artis-artis yang memang perilakunya kita anggap buruk tapi ternyata di mata anak-anak itu dia disukai gitu ya kan, itu repot kan. Makanya orang tua harus berjuang menjadi sebuah role model yang memang dalam persepsi anak, ya ini gue banget nih, gue pengen punya role model yang seperti ini. Nah, kemampuan untuk itu yang memang pada akhirnya juga menjadi catatan penting ya dan PR besar bagi banyak keluarga di Indonesia dari banyaknya kasus yang berbasis keluarga itu kasus-kasus mencuat yang berbasis keluarga karena kan problem-problem di seputar itu Bang Firly gitu. Baik, iya Pak Nanang, kita akan merangkum untuk tema kita di malam hari ini, yaitu tentang Bulan Gemar Membaca dan juga pendidikan berbasis keluarga. Silakan Pak Nanang Jamaluddin. Iya, di dalam bulan Gemar Membaca ini tentunya segenap angka-angka berliterasi masyarakat Indonesia itu haruslah dicamkan sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah lecutan karena bagaimanapun juga dunia terus berubah gitu ya, maka bagaimanapun juga peran sentral dari orang tua gitu ya yang memang diharapkan menjadi sebuah role model bagi generasi-generasi ke depan itu pada akhirnya menjadi penting agar apa? Agar ke depannya bangsa kita bukan lagi bangsa yang memang
dalam tanda kutip terkutuk tingkat literasinya, tapi memang bisa berperan pada tingkat literasi yang jauh lebih baik lagi. Bukan hanya Internasional. menjadi konsumen literasi, tapi menjadi Mhm. produsen pengetahuan gitu loh. Itu yang diharapkan dan juga produsen teknologi dan itu harus dibekalkan pada generasi-generasi anak-anak kita ke depan dan manfaatkanlah bulan bulan September ini jika memang sebelumnya tidak memiliki target maka mulai bulan ini punya target bahwasanya kami akan kalau misalnya punya anak di balita ya, saya Mhm. membacakan anak saya dalam satu bulan ke depan adalah misalnya 5 buku cerita anak yang relevan untuk pertumbuhan sikap dan mental anak-anak kami Oke, misalnya. memberikan Punya target target begitu seperti juga, itu Pak gitu Nanang. loh. Mhm mhm mhm. Dan juga terus diangsur kosakata-kosakatanya karena memang problemnya setiap anak akan gemar membaca kalau dia memiliki sebuah kosakata yang banyak. Kalau misalnya punya kosakata sedikit dan orang tua juga malas untuk mengangsurnya, yakinlah paling dalam seumur hidup dia cuma punya kosakata sekitar 15.000 sampai dengan Mhm. 20.000 dan dia akan lama akan bertambah gitu. Dia akan malas gitu loh. Tapi kalau Baik. misalnya anak itu kaya kosakatanya sejak kecil gitu ya, bisa sampai 8.000 sampai 10.000 sebelum dia usia sekolah gitu ya. Maka justru yang ketika dia usia sekolah, dia itu menjadi modal dasar bagi dia untuk gemar membaca dan kosakatanya akan bertambah sendiri secara eksponensial gitu loh Bang Firly. Baik. Itu apa namanya kerennya dunia literasi itu kalau misalnya modal dasarnya itu sudah terkumpul sejak awal maka dia bisa eksponensial. Tapi kalau modal dasarnya di awal itu gagap gitu ya, gagal Mhm untuk diberikan gitu ya, mhm. maka kita akan melihat generasi-generasi generasi-generasi kita saat ini dan juga ke depan adalah mereka-mereka yang terus akan sebagaimana potret dari Pisa yang sudah dari tahun 2001 ini muncul gitu bahwa kita memiliki sebuah tingkat literasi yang amat buruk gitu loh. Baik. Dan itu adalah sebuah petaka buat bangsa yang punya kehendak untuk maju ke depan. Mungkin kira-kira begitu ya Bang Firly? Baik, baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, Pak Nanang. Kita Sama-sama. bisa semoga bisa ketemu lagi untuk berbincang dengan topik yang berbeda. Insya Terima Allah. kasih, Pak Nanang. Terima Sehat dan kasih sukses kembali selalu, Pak buat Nanang. Bang Firly dan juga kru RRI Pro 1 di manapun juga berada. Baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Nanang. Selamat malam Bang Firly. Baik. Ya, pendengar itu dia untuk Zona Edukasi Rumah Tangga edisi 16 September 2021, di mana yang sudah disampaikan Pak Nanang yang kita kutip tadi, yaitu read, riangkan hati bersama anak kita. Dan juga kita bisa mengeratkan kaitan dengan hati sang anak, dan juga angsur kata-kata sang anak, dan juga dongengi sang anak untuk bisa berkomunikasi bersama ya. Dan juga konsep di dalam keluarga yang disampaikan, di mana kita bisa mengajarkan drawing dan juga presenting, counting dan calculating, speaking dan listening, reading dan juga writing. Itu dia untuk perbincangan kita bersama dengan tadi narasumber kita Bapak Nanang Jamaluddin sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nasional yang disingkat dengan Jaranan dan juga konsultan keayah bundaan dan perlindungan anak dengan tema Bulan Gemar Membaca dan Pendidikan Berbasis Keluarga. Semoga bermanfaat untuk Anda.